Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya pembelajarannya. Jadi di sini ada sebuah kisah, kita akan bacakan terlebih dahulu ya kisahnya. Nah, ini judulnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan bergembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Nah, kemudian tiba-tiba pohon besar itu berkata, pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, jadi sebetulnya Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Contohnya pohon ya, tanaman. Nah, tanaman itu selain memiliki buah yang bermanfaat untuk bisa kita konsumsi atau makan ya, tetapi pohon dan tanaman juga menghasilkan udara yang bersih. Kemudian menghasilkan batang yang bisa kita gunakan sebagai peralatan ya, bisa dibuat kursi, bisa dibuat meja dan sebagainya. Jadi, setiap makhluk yang diciptakan Tuhan itu pasti memiliki manfaat. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Nah, misalkan kakak beri contoh ya. Jadi kalau menurut kakak, sikap manusia terhadap hewan dan tumbuhan itu harus melindungi dan melestarikan. Kenapa? Karena kita membutuhkan makhluk Tuhan yang lainnya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan manusia lagi, tetapi ada berbagai makhluk Tuhan lainnya yang kita perlukan keberadaannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah dialog ya. Jadi ini dialog antara Benny dengan ayah Benny. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Benny, ada dong. Kita berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman.
Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, jadi keluarga Beni ini ya, ada ayah, ibu, dan Beni ini termasuk orang-orang yang bersyukur karena mereka mencintai makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Nah, jadi untuk apa ya kita berterima kasih? Nah, apa ya jawabannya ya? Nah, kalau menurut kakak, berterima kasih itu artinya kita bersyukur dan rendah hati. Jadi dengan kita berterima kasih, apakah kepada sesama manusia atau makhluk Tuhan lainnya, itu artinya kita mensyukuri apa yang telah kita terima dari Tuhan. Dan itu juga sebagai salah satu bentuk dari sikap rendah hati. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kamu untuk soal-soal selanjutnya itu dikerjakan lagi ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.